Salafi itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, itu kan yang orang mendahului kita dulu. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengaku mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan? Haji dan umroh mereka, ya ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf yang telah mendahului kita. Nah sering kalau ada ucapan kaum salaf dikatakan oh ini kelompok salafi, gitu kan? Kelompok salafi. Dan orang-orang yang sebenarnya mengatakan kelompok salafi lah, kelompok wahabi lah, atau apa saja namanya, itu hanya orang-orang yang membenci sunnah Nabi SAW sebenarnya. Ya, kalau dia hadir di pengajian sekali saja, dia akan dengarkan ternyata qaul Allah, qaul Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Penanggapan sahabat seperti ini, enggak ada sesuatu dari ini pendapat saya ya, ini pendapat kiai saya ya. Saya tantang Anda, pernahkah saya mengucapkan ini pendapat kiai saya? Pernahkah saya mengatakan ya ini pendapat saya dalam hukum syar'i ya? Tapi kalau misalnya saya ditanya pribadi tadi kenapa tidak ikut politik, saya mengatakan ya itu pilihan saya pribadi, gitu kan? Itu secara pribadi, pilihan, opsi. Tapi tidak saya bahasakan dalam hukum syar'i. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya bukan pemahaman ya. Itu cuma karena ada ucapan seperti itu. Apakah Ustaz seseorang yang termasuk dengan aliran salafi tersebut? Ya Allahu alam. Saya tidak tahu kalau orang bilang Ustaz Khalid salafi, ya biarin aja dia ngomong salafi. Orang mau bilang saya wahabi silakan, mau bilang aliran apa saja silakan. Yang penting kalau Anda dengar ceramah saya di YouTube, di web, di ceramah ini, kalau Anda hadir, selalu yang saya sampaikan qaul Allah, qaul Rasul. Allah berfirman di ayat ini, surah ini, ya ini Rasulullah SAW bersabda, inilah yang saya ikuti. Ini setahu saya ini pemahaman agama Islam. Saya nggak pernah tahu ini ada aliran apa di sini. Dan saya tidak pernah membawa nama aliran, tidak pernah membawa nama seseorang tokoh, nggak pernah. Yang saya tahu adalah Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan ini pemahaman para sahabat. Ini yang saya tahu. Kenapa orang salafi tidak mau berpolitik, padahal Indonesia negara politik? Dan orang salafi ada di sini, masa di sini mana nih? Dan di belakang kertasnya nota ini. Ya itu hak individual ya, hak individual, tidak boleh dipaksain, tidak boleh dipaksain gitu. Orang kalau mau menempuh mendirikan negara Islam dengan cara ilmu, silahkan. Orang kalau yang teman-teman menganggap dengan politik itu dia bisa menempuh, silahkan saja. Ya, tapi orang teman-teman yang sekarang yang dianggap tadi salafi itu, memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi karena sistem ini sangat licin jalanannya, gitu kan? Licin sekali jalanan, berbahaya. Sedikit kita salah saja, maka sudah berhubungan dengan neraka ini. Bukan main-main ya, bukan main-main masalah itu. Masalah riswa lah, sogok menyogok lah, penentuan tarif lah, dan mungkin teman-teman tahu lah ya. Saya rasa nggak perlu, itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya dai yang ahli ilmu, tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik, berubah total. Alasannya nanti di anggota dewan saya mau mengubah orang-orang. Bagaimana caranya mengubah orang-orang? Meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian waktu sholat. Bisakah Anda berdiri pamit untuk sholat? Nggak bisa, sholatnya ditunda tuh. Nggak boleh berdiri dari kursi, gitu kan? Tapi kalau kamar mandi boleh, kalau ke makan boleh, sholat nggak boleh, kan itu. Itu yang terjadi. Hal kecil, belum hal yang besar nih. Kalau kumpul kemudian harus berbaur dengan perempuan-perempuan. Kalau ini, kalau itu, waduh beragam macam. Sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ya orang lebih hati-hati kan? Haknya orang untuk lebih berhati-hati, gitu kan? Dan saya rasa jangan terjerat ke sebuah bingkai hidup yang kita buat sendiri ya. Artinya nggak mungkin negara Islam berdiri kalau nggak ikut partai politik. Itu kan pendapat Anda. Itu kan pendapat. Nggak harus begitu kok. Tidak harus begitu. Insya Allah dengan majelis ilmu makin banyak orang faham agama, makin banyak juga ya diperbaikin sistem yang ada. Kalau saya berpikir ya,
Kalau seandainya majelis ilmu seperti ini yang sederhana, mungkin beberapa orang, 100-200 orang yang hadir, disampaikan ilmu agama yang benar, mungkin yang hadir dari jenjang siapa, pejabat sampai ke orang-orang yang biasa, kemudian semua jadi faham agama Allah, masing-masing kembali ke instansinya, ke kegiatannya, ke rumah tangganya, membawa agama Allah, mereka akan terapkan itu hukum Allah nanti. Oh, yang jadi pejabat pemerintah ternyata ini salah nih, nggak sesuai dengan agama, diubah deh. Oh, yang kembali ke perusahaannya, oh kayaknya kita masih berhubungan dengan ini, salah nih, diganti. Oh, yang jadi suami kembali, oh ini kayaknya di rumah tangga kita masih ada ini, diperbaikin. Dari majelis ilmu tuh, jadi baik semua nanti. Karena kita bukan berarti mendirikan negara Islam merusak yang sudah ada. Jangan begitu kan gitu. Masa ban mobil kita pecah satu, semua mobil dibuang. Ini aja diperbaikin. Negara ini sudah ada militernya, sudah ada polisi keamanannya, udah ada ekonominya, udah ada susunan menterinya, udah ada ini, kabinetnya sudah ada. Tinggal bagaimana dikemas secara islami saja kan gitu. Dengan cara memberikan pemahaman agama kepada mereka. Allahu a'lam.